Hai and welcome to The Flick bareng gue Rabi dan di belakang kamera ada Hani. di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana kita akan membahas dan mendiskusikan satu film yang sudah kita tonton pastinya. Pada episode kali ini kita bahas film apa, Han? Iron Man. Iron Man. Ini pertama kalinya kita bahas film Marvel ya? Iya. Dan kita sengaja memulai dari yang pertama, Han, ya? Iya. Atau at least yang mempopulerkan MCU. Iya, benar. Okay. Tapi berlama-lama kita akan langsung masuk ke pembahasan sinopsis. Sinopsis akan dibahas oleh Hani. Oke, jadi film Iron Man ini menceritakan tentang kehidupan Tony Stark, seorang ilmuwan jenius dan juga pengusaha kaya raya dari Stark Industry. Nah, perusahaan senjata yang Stark Industry ini adalah perusahaan senjata yang udah bertahun-tahun memasok senjata untuk kepentingan berbagai negara. Di suatu hari, Tony Stark yang lagi ngelakuin presentasi gitulah tentang rudal di Afghanistan diculik oleh kelompok teroris. Nah, insiden penculikan itu tuh nyaris membuat si Tony itu terbunuh. Tapi salah seorang tahanan lain dari para teroris itu yaitu bernama Yinsen, ia menyelamatkan Tony dengan menanamkan sebuah elektromagnet ke jantung Tony sehingga membuatnya tetap hidup. Kelompok teroris tersebut akhirnya meminta Tony untuk membuatkan rudal, namun Tony menolak. Ia justru merencanakan sebuah cara untuk menyelamatkan diri dengan menciptakan teknologi Iron Man ini gitu. Jadi awal mulanya bagaimana Iron Man bisa ada. Yes, jadi intinya ini menceritakan awal mulanya si Iron Man ini terbentuk ya, atau nggak ada lah ya. Iya, benar. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan POI, gue akan sedikit membahas sang sutradara dan para pemainnya. Tetapi Han, pada episode kali ini, kita akan mulai dari sang pemainnya dulu nih. Iya. Pemainnya yang utama yaitu adalah Robert Downey Jr. He's a living legend sih. Iya, legend. Sama kayak Russell Crowe sih buat aku. Kemarin kita udah bahas di Pop Exorcist ya. Iya. Sebenarnya ini Robert Downey itu dari dulu tuh udah diakui kalau aktingnya tuh emang Keren. outstanding gitu. Cuman ada beberapa kendala kehidupan pribadi dia yang kacau gitu lah ya. Nah, Robert Downey ini yang aku udah nonton itu di Sherlock Holmes. Dia ada bahkan yang ketiga tuh bentar lagi lagi dibikin katanya ya. Terus yang kedua di Tropic Thunder, dia yang jadi kulit hitam, aku nggak ngerti sih di situ dia ngapain. Terus Zodiac, sama yang paling aku suka itulah Kiss Kiss Bang Bang. Kalau Hani selain Iron Man apa nih Han? Jujur aku Iron Man aja sih nih. Maksudnya pernah nonton Sherlock Holmes-nya dia. Cuman aku tetap lebih suka acting dia menjadi seorang Tony Stark sih. Karena memang pas banget sih. Dari fisik, dari muka gitu. Dari gerak-gerik. Yes. Terus ada juga aku bingung Gwyneth Paltrow kan. Kalau nggak salah ya, Gwyneth Paltrow itu ya mantan istrinya si Chris Martin, vokalis Coldplay. Oh iya. Yang aku suka itu dia pernah main di Mordecai, itu yang bareng Johnny Depp. Sama yang paling memorable itu pas aku SMP, aku lupa, Shallow Hal, yang paling Jack Black itu pernah nonton ya di Disney ya. Di Disney. Acting Gwyneth ya, being Gwyneth sih. Iya. Tipe yang cantik, terus dewasa gitu. Selanjutnya ada Terrence Howard, dia itu yang di sini jadi Rhodes, tapi sayangnya di film-film Marvel berikutnya dia udah nggak diajak ya. Iya. Nanti kita akan bahas sih kenapa dia nggak diajak. Aku sih tahu dia dari ada series namanya Empire. Padahal dia sebenarnya bagus loh actingnya. Bagus sih. Iya. Cuman ya nanti kita bahas lah kenapa dia tidak diikut sertakan di film-film Marvel selanjutnya. Nah, terus ada juga Jeff Bridges. Jeff Bridges ini yang jadi Obadiah. Obadiah. Dia juga udah main. Aku juga sering nonton film dia itu di Tron, Crazy Heart, Kingsman 2, Seven Sons, R.I.P.D. Pokoknya banyak-banyak lah. Dan rata-rata aku nonton film beliau itu di film-film actionnya sih kan. Iya. Nah, dia emang aktor action gitu nggak sih? Aktor action dan komedinya juga ada sih dia. Dan dia lucu sih orangnya. Pas acting lucu gitu. Nah, selanjutnya ada beberapa nama yang mungkin tidak terlalu stand out di sini, tapi cukup terkenal, yaitu ada Jon Favreau. Dia itu yang jadi Happy. Di Happy-nya asistennya Tony Stark kan. Sampai sekarang kan dia di Spider-Man tuh terakhir masih ada dia. Iya, masih dia. Terus ada juga yang main Vision, Paul Bettany. Tapi di sini dia cuma jadi suaranya doang, yang jadi Jarvis-nya kan. Jadi Jarvis. Terus yang terakhir yang sangat disayangkan udah tiada yaitu Stan Lee. Walaupun cuma sesaat dia tuh selalu muncul cameo. Iya, dia selalu muncul. Dia selalu muncul sih. Avengers Endgame dia masih ada nggak sih? Aku lupa, kayaknya sih udah enggak ya. Udah enggak ya? Aku lupa ya.
Nah, selanjutnya yang tadi aku skip adalah bagian sutradara, dan ini yang bikin aku kaget. Sang sutradara itu adalah si Happy itu sendiri, si Jon Favreau ini. Gila. Aku baru tahu semua. Udah tahunan nonton Iron Man ya, Iya. baru tahu kalau dia sutradara. Ternyata ada beberapa film yang dia sutradarai, yaitu ada film Elf. Elf itu filmnya Will Ferrell, yang salah satu favorit komedi yang aku suka banget, Will Ferrell. Dia ternyata yang sutradaranya itu Elf tuh dia. Wow. Terus Zathura, Iya, si Jumanji, Zathura. tapi vibe-nya space gitu. Iya. Dan ini pertama kalinya aku lihat Kristen Stewart ya, kalau nggak salah. Iya, Awal-awal Kristen Stewart lah. Iya. Terus Iron Man dia pun masih dia, Iron Man 2. Terus ada juga Cowboy and Alien, itu film perkoboyan dan alien. Chef, tau gak sih, Chef? Kamu film bagus juga sih itu, Chef. Dan dia juga yang meranin sebagai tokoh utamanya. Dan itu salah satu film bagus sih. Wow, keren. Terus ada juga The Jungle Book dan The Lion King yang versi live actionnya ya, yang menurut kita rada aneh gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan POI. Mungkin aku nggak akan bilang spoiler karena ini udah pada nonton sih. Oke, kita akan masuk ke pembahasan POI. Yang pertama, film ini bagus dan luar biasa bagus. Jadi ya udah sih. Serius? Ya udah. Mau bahas apa lagi? Oke, serius ya. Tapi emang film ini, mari kita flashback ke tahun 2008. Iya. Pas itu pun aku masih SMP. SMP sih kan, kalau nggak salah. Berarti aku masih SD kan? Iya. Aku masih SD. Oke. Bagi bagi seorang anak SMP ngelihat film Iron Man ini pada tahun 2008 pasti sangat memukau, karena pas itu kita film Marvel pun kita udah tahu tuh film The Hulk sih kan sebenarnya sebelumnya tuh. Iya. Tapi pun kurang berhasil, terus kita dikasih Iron Man, rada wah apa nih dari Marvel nih. Iya. Jujur film Iron Man lah yang bikin aku suka dengan MCU ataupun Marvel sih. Oh iya. Karena masih bocah SMP kan ngelihat Marvel, wah Iron Man keren nih gitu. Iya, keren. Jadinya sampai sekarang pun aku fan DC dan Marvel kan. Iya. Nah, terus ketika aku SMP, aku masih ingat. Kenapa aku masih ingat? Karena dari awal-awal deh, yang kostum awalnya Iron Man yang baja putih, itu tuh udah keren banget nggak sih pada tahun 2008? Iya, yang silver itu kan. Yang silver itu yang di gua, yang dibikin di gua. Yang di gua aja keren loh. Iya, itu aja keren loh. Bagi aku tuh ya, pas SMP ngeliat itu keren banget nggak sih, Yan? Iya. Walaupun gini, aku nggak mau ngebahas CGI karena buat aku di 2008 CGI-nya ini sebagus itu loh. Iya. Bagus CGI-nya banget, bagus banget. keren banget. Bahkan lebih bagus di film Marvel yang sekarang sih. Karena buat aku film Marvel beberapa film Marvel yang PES sekarang, Iya. PES yang ya aku nggak usah sebut lah nama filmnya apa, itu bahkan kurang bagus dibanding Iron Man 1. Oh iya? Iya. Oh. Karena buat aku emang sebagus itu loh Iron Man pada zaman dulu gitu ya. Ya. Mungkin kita Ya oke. Kamu dulunya? nggak mungkin kita memang nganggapnya bagus karena di tahun segitu dia bisa menciptakan itu. Iya. Itu udah wow banget sih. Dan aku yakin kayaknya semua orang bakal terpukau gitu kan. Iya. Pada saat tahun segitu ya. Iya. Walaupun dibilang kalau kita nonton lagi sekarang ya mungkin tidak serapih film-film zaman sekarang. Tapi Cuman kan sekarang udah canggih. kalau kita bandingin sama film-film 2008 itu udah Canggih outstanding banget. lah gitu, udah Iya, canggih banget gitu. canggih banget. Apalagi yang visual Jarvis. Iya. Terus kostum Iron Man-nya tuh keren banget. Pokoknya intinya sih di sini CGI-nya keren banget. Bahkan sampai sekarang pun aku bisa bilang kalau beberapa film Marvel sekarang pun masih kalah CGI-nya dibanding dengan Iron Man 1. Dan juga yang aku suka, ini kan film 2008 ya, tapi pada saat ada scene-scene di mana make up-nya Tony Stark tuh bagus menurut aku ya. Jadi pada saat si Obadiah itulah ngambil hatinya si jantung atau hati sih tuh? Itu bukan jantung hati, itu alat reaktor yang Iya. buat nyelamatin dia itulah, alat itulah. Reaktornya lah si Tony Stark itu. Di situ kan peralihannya tiba-tiba Tony Stark kan jadi kayak Pucet. apa ya, lumpuh seketika Iya. gitu loh. Nah di situ tuh bener-bener muka dia tuh pucet terus sampai ke nadi-nadi birunya tuh kelihatan. Oh iya, si simpel itu ya. Iya, simpel Detail itu kan gitu. kayak ya lo mesti gimana ya, bener-bener kayak kita ditekan, manusia ditekan banget badannya gitu. Itu kan pasti langsung pucet, terus ininya tuh kelihatan Iya. gitu. Itu sih yang aku suka di tahun segitu, tapi dia detail untuk make Iya, up-nya. jadi dari visual efeknya keren, dari Iya. make up-nya keren, dari propertinya juga keren. Jadi ya Iya. almost perfect sih. Iya, bener. Ya walaupun di sini
kalau ngomongin karakter, memang mungkin karena awal-awal kali ya, Tony Stark-nya itu masih yang apa ya, mudah nyerah pas awal diculik, ya nggak sih, kayak ya udah kita bakal mati di sini gitu, ngomong sama Vincent gitu kan. Tapi lama-lama si Tony Stark-nya bangkit gitu, untuk bisa nyelamatin diri. Aku suka ketika dia tuh awalnya udah menyerah, tapi ketika dia inget Poppy. Mr. Potts, si Gwyneth, yang pas dia lagi ditelupin ke air terus diangkat. Itu ada suaranya Gwyneth. Pepper Potts kan? Iya, Pepper Potts. Iya, di situlah. Poppy siapa? Poppy siapa? Iya, siapa? Apa sebenarnya? Pepper. Dari Poppy sih. Pepper Potts. Pepper Potts ya. Ya, jadi pas emang di awal udah nyerah, ya udah ntar kita juga akan mati juga kan. Terus tiba-tiba dia dengar suaranya si Pepper. Jadi kayak Peppernya ini kayak sumber kehidupannya dia gitu. Sumber apa ya? Ada baru sekian detik doang sih itu. Ya kayaknya yaudah kayaknya gue masih hidup nih. Mungkin yang aku pengen bahas juga sih kan, ini movie talk kan. Movie talk itu kita nggak cuman ngebahas apa yang ada di film, tapi kita juga bisa bahas apa yang ada di luar, di belakang kamera lah. Iya. Nah, yang pertama yang aku pengen sign out adalah betapa pertaruhan si RDJ ini jadi Tony Stark. Karena Tony Stark itu sebenarnya udah terkenal sebagai outstanding actor. Tapi dia itu punya masalah Robert Downey kan? Iya, kenapa? Aku ngomongnya apa? Tadi kamu Tony Stark. Iya. Nah, karena sebenarnya Robert Downey ini udah punya karakter yang kuat lah. Jadi dia sudah diakui lah kalau emang actingnya dia itu stand out actor gitu. Tapi dia itu punya banyak dengan masalah pribadi kayak alkoholik. Iya. Terus beberapa crime seperti drug gitu. Bahkan beberapa kali pun dia pun masuk penjara gitu. Iya. Jadi banyak banyak sutradara film-film yang mau nggak berani ngambil dia karena takut akan si Robert Downey-nya ini. Iya. Karena kalau misalkan tokoh utamanya hancur, filmnya juga jadi hancur nih. Iya. Nah, problemnya dia sih. Iya, problem dia. Tapi sang sutradara Favreau, dia itu salah satu orang yang pengen banget si Robert Downey ini sebagai Tony Stark. Karena si Jon Favreau ini dia tuh udah meneliti si Iron Man itu seperti apa, atau nggak Tony Stark itu seperti apa. Jadi Jon Favreau ini udah searching lah, udah di-set sendiri kalau si Tony Stark itu mesti orangnya kayak gini, dan dia tuh melihat di diri Tony Stark. Di diri Robert Downey. Nah, tapi pihak Disney, pihak Marvel pada saat itu nggak setuju. Karena pas itu baru kasus tuh si Robert Downey gara-gara alkoholik lah, masalah alkohol pada saat itu. Tapi Jon Favreau itu bilang justru si Tony Stark itu kan alkoholik. Pas nih, Bang. Iya, kan Tony Stark di awal tuh dia bisa wawancara sambil mabok. Iya. Justru buat Jon Favreau pas. Kenapa makanya dipaksa tapi tetap nggak mau. Bahkan udah hampir nggak jadi. Nah, untungnya si Terrence Howard yang jadi Rhodes di sini, dialah yang ikut membantu si Robert Downey dapatkan peran ini. Akhirnya pihak Marvel membuat sebuah pertaruhan besar untuk mengcasting Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark. Nah, bahkan fun fact-nya adalah si Robert Downey ini tadinya pengen diganti sama Tom Cruise. Nah, kurang ya kalau dia diganti sama siapa? Joaquin Phoenix si Joker. Joaquin Phoenix ya mungkin kayak masih bisa. Bisa mungkin ya. Cuman aku bingungnya kenapa mereka Tom Cruise tuh cuma gara-gara terkenalnya doang. Iya sih. Terus masalahnya Tom Cruise tuh kan udah terkenal ganteng ya. Iya. Tapi sigap arogannya kayaknya kurang deh. Iya. Arogannya narsistiknya tuh kayaknya kurang gitu kalau Tom Cruise. Ya Tony Stark tuh harusnya narsistik gitu loh. Iya. Bukan yang ganteng tapi narsistik gitu. Nah, yes, gitu. Benar sekali. Nah, terus bahkan pas Iron Man 1 ini beres, tadinya nggak mau ada Iron Man 2 atau mau ada Iron Man 2, tapi Tony Stark-nya itu bukan RDJ. Pas sesaat sebelum rilis. Oke. Nah, untungnya Iron Man 1 itu sukses besar, sangat-sangat sukses. Dan mungkin itu yang menjadi awal mulai MCU sekarang kan? Iya. Tapi Marvel, kalau kamu tidak memilih RDJ itu bisa beda cerita. Bisa, iya sih. Nah, sayangnya
temannya Robert Downey ya itu Terrence Howard yang jadi Rhodes, dia itu nggak mau lanjut atau bisa dibilang tidak mau diajak kerjasama lagi karena masalah pembayaran dan juga ada perselisihan sama si Jon Favreau. Jon Favreau gini. Happy ini. Kenapa? Karena si Terrence Howard ini dia itu pengen ikut campur ke dalam cerita ataupun dalam produksi Iron Man ini. Nah, si Jon Favreau ini nggak suka gitu. Akhirnya pas Iron Man 2, dia tuh sebenarnya udah diajak si Terrence Howard ini, tetapi screen time-nya berkurang dan biayanya berkurang juga. Makanya ditolak. Dan si Jon Favreau bilang kalau dia nggak mau ya udah nggak usah. Makanya digantilah si karakter si Rhodes ini. Makanya gitu. aku udah tahu Rhodes kan yang satunya lagi tuh. Iya. Namanya. Jadi begitu nonton lagi yang pertama, ini tuh siapa? Dia jadi siapa? Gitu baru ternyata dia Rhodes ya. Dan itulah juga alasan kenapa si Tom Cruise menolak. Kenapa Tom Cruise itu bukan punya ego. Iya. Mission Impossible pun ada ikut campurnya dia kan. Dan dia dengan dia tuh ditawarin jadi Iron Man sebelum RDJ. Dia mau. Tapi dengan syarat dia berhak mengatur produksi Iron Man. Dan sekali lagi si Happy ini nolak, udah mendingan nggak usah gitu. Ya, jadi untungnya si RDJ lah yang terpilih bukan Tom Cruise sih. Oke, jadi mungkin tidak banyak yang dibahas. Iya, karena ini tuh film bagus. Buat aku ini film almost perfect sih. Iya, dan juga harus ditonton langsung. Iya, langsung. Biar kayak kita tuh nggak punya banyak hal untuk dikritik karena dia udah bagus gitu. Bagus banget sih. Karena ya ini 2008 walaupun semua ini dipatahkan sampai 2009 yaitu film Avatar yang warna biru. Iya. Sebelum Avatar ini muncul, Iron Man ini CGI-nya yang buat aku paling bagus lah. Tapi begitu Avatar muncul, semuanya berubah. Avatar emang keren, itu berubah, lebih keren banget sumpah. Color grading-nya, visual efeknya. Mohon maaf, cuman Avatar lebih 2009 loh itu kan. Iya. Itu ya itulah. Dan juga dengan movie talk Iron Man yang satu, Iron Man pertama ini akan membuka Marvel playlist kita ya. Iya, kita akan bikin playlist khusus film-film Marvel ya. Walaupun mungkin emang beberapa film tuh bagus, jadi kita bahasnya dikit aja. Cuman ya udah, yang penting kita akan bikin playlistnya kan ya. Iya, dan kita usahain diurutin ya dari tahunnya. Tahun produksi ya. Dari tahun produksinya. Jadi kita tuh film tuh berdasarkan tahun produksi, bukan dari timeline ya. Iya, bukan dari timeline-nya. Ini pun dalam rangka menyambut The Marvel yang akan tayang di November. Iya. Mudah-mudahan nyampe ya. Semoga kita ikhtiar ya. Semoga kita. Oke, mungkin sekian dari kita. Hanya kayaknya emang udah gak ada yang perlu dibahas lagi sih. Iya. Tonton aja Iron Man 1 yang masih ada di Disney. Yes. Oke, mungkin sekian dari kita. Kalau misalkan emang ada momen-momen atau fakta-fakta yang kita miss atau kita salah, komen aja langsung di bawah. Oke. We hope you guys enjoy this video and see you when I see you.